Selamat datang di meja redaksi. Tempatnya kami awak redaksi dari B Universe membahas apapun yang sedang menarik diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang sepertinya akan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Sudah pasti sih sebetulnya, pasti ditunggu-tunggu begitu ya. Tapi masalahnya adalah apakah akan sebaik pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya? Kita sedang membicarakan mudik yang sudah menjadi tradisi tahunan dari warga Indonesia. Dan untuk kali ini seperti biasa ada 3 orang di ruangan ini, saya Dev Nirvana, dan kemudian ada juga Kang Egun dan juga Mas Aji, yang hari ini kita akan bahas semua hal terkait mudik yang akan berlangsung di tahun 2026 ini. Kalau boleh dibilang sih sebetulnya sekarang sudah masuk di masanya mudik begitu ya. Tapi kalau kita lihat-lihat dulu nih mungkin saya ke Mas Haji dulu. Ini Mas Haji ngelihatnya persiapan dari mudik di tahun 2026 ini seperti apa dan apakah kita akan melihat lonjakan dari jumlah pemudik di tahun ini atau jangan-jangan akan turun seperti yang terjadi di tahun lalu? Oke, thank you, Dev. Dev mudik nggak? Tahun ini akhirnya mudik. Mudik. Oke, kalau kita bicara persiapan udah matang, Dev. Persiapan Hmm. mudik udah matang Hmm. buat Dev sendiri. Kalau persiapan mudik sih kelihatannya ya masih belum siapin apa-apa sebetulnya. Paling nggak tiketnya udah dapat, itu aja Tiket dulu. udah dapat Karena ya? kalau sebenarnya kan saya itu tipikal orang yang malas mudik gitu kan. Tapi malas mudiknya itu bukan karena nggak kangen sama kampung halaman atau apa, cuman lebih karena kayaknya kalau nyari tiket pas masa-masa mudik tuh susah gitu loh. Tapi Dev, alhamdulillah tahun ini bisa tanya dapat. dulu, dia Mm-mm. mudik gak? Nah, Mas Haji gimana? Kita jaga kantor. Oke. Jadi Ya, gini, kalau kerjaan Dev kita tadi memang. bicara mengenai persiapan pemerintah, ini sekarang memang sudah cukup matang, bahkan sangat matang. Variabelnya apa? Indikatornya apa? Pemerintah itu sejak di pertengahan kedua bulan Ramadan dia sudah mengumumkan adanya WFA, rekomendasi WFA untuk ASN. Jadi paling enggak itu fungsinya untuk memecah antrean. Jadi bottlenecking pemesan tiket ataupun lonjakan nanti kemacetan di beberapa ruas itu akan terpecah. Karena saat beberapa hari lalu Pak Menko AHY itu melepas tim liputan mudik di Universe. Betul. Di momen tersebut Pak AHY bilang bahwa diprediksi akan ada 2 periode ataupun 2 sesi puncak arus mudik. Mudiknya. 14 dimulai besok ataupun juga di 18 H-1 sidang isbat dan juga H-1 saat nyepi. Dan di pemerintah di tanggal 16 itu sudah mulai menyiapkan skema WFA untuk ASN-nya. Jadi paling enggak kalau dari perencanaannya sudah sangat matang. Oke. Diperhitungkan dengan benar, paling enggak jangan sampai adanya antrian kemacetan ataupun yang sangat berbahaya bagi keselamatan para pemudik dan juga untuk kisaran harga. Tapi kalau kita bicara harga, ini yang selalu berulang ya Kang Egun ya. Harga yang masih jadi primadona dan mahal itu ada 2 paling enggak. Kereta iya dan Betul. juga pesawat terbang. Pesawat terbang ini yang terbaru kenapa masih tinggi? Ini kabarnya kita tahu tim tong ini masih memanas, ya. Betul. Terus komoditas oil juga sangat akan terdampak. Aftur juga melonjak. Jadi ini ibarat ya Kang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Gak ada perang Timur Tengah pun tiket pesawat Itu udah melonjak. tinggi biasanya. Ini sudah melonjak, ada perang pula gitu kan. Dan untuk yang kereta sendiri per hingga siang ini itu masih banyak kursi kosong. Jadi kalau Dev tahun lalu itu perlu war, sekarang kayaknya bisa sedikit lebih leluasa untuk searching dan ini apakah akan ada pengaruhnya atau jangan-jangan sebagai bentuk pengaruh dari ekonomi kita yang sedang struggling. Nah ini menarik juga buat dibahas ya Kang ya. Betul, betul. Karena kan memang kalau saya sih kebanyakan ngamatin kereta begitu ya. Tahun ini kan ada beberapa rangkaian baru juga yang keluar, salah satunya ekonomi kerakyatan. Yang Jadi sempit kalau itu ya. Iya, kayaknya sih begitu ya, karena Iya. belum pernah lihat fisik keretanya secara langsung gitu, belum pernah ngerasain. Tapi kalau dari jumlah kursinya sih kelihatannya sempit, karena emang banyak. Nah kalau Kang Egun melihatnya gimana nih? Apakah memang ada quote-unquote penurunan dari daya beli masyarakat sehingga akhirnya masih banyak kursi yang kosong itu tadi atau ya Oke. seperti yang tadi bilang Mas Haji? Makasih, Dev. Aji udah jelasin tadi bahwa ada pertumbuhan ekonomi yang menurun, daya beli masyarakat yang menurun dan akhirnya berdampak pada mudik yang menurun gitu kan. Ini prediksi kan. Tapi kan pemerintah sudah bilang bahwa 144 juta lebih akan mudik. Tapi fakta sampai sekarang Mas Haji tadi udah bilang tiket aja masih ada kan gitu. Terlepas dari itu, kita dari news gathering, kemarin kita udah melakukan pelepasan, kita sudah mendapatkan titik-titik yang ada di lokasi itu. Mau turun, mau naik, posisi kita ada di sana. Tapi yang jelas bahwa
eh, diskon yang kemarin PT Kereta Api sudah melakukan diskon, itu sudah habis sebenarnya diskon itu terjual. Nanti ada tahap 2. Nah, untuk penambahan kan biasanya nih mendekati puncak arus mudik ada penambahan kereta ya kan. Nah, sampai saat ini belum ada pengumuman itu. Berarti ada indikasi ada penurunan. Nah, mungkin kita melihat bahwa masyarakat lebih menahan uangnya untuk berlebaran di rumah. Nah, mungkin yang mudik itu sudah persiapan dari awal tahun atau misal tahun lebaran kemarin dia sudah nabung dan akan siap untuk mudik. Atau orang yang memaksakan untuk mudik gitu. Nanti kita lihat fakta di puncak arus mudik pertama, puncak arus mudik kedua, ketiga, arus balik pertama, arus balik kedua. Karena mudik kali ini kayaknya sepertinya itu tidak puncak arus mudik tidak berbarengan. Karena yang tadi Mas Aji bilang ada WFH. Nah, hari ini aja sudah mulai libur dan Senin Selasa udah WFH. Orang bekerja bisa di rumah. Artinya, nah prediksinya nih di Sabtu Minggu ini atau Jumat sore ini udah puncak arus mudik yang pertama. Nanti puncak arus mudik keduanya ada di tanggal 18 19. Karena tanggal 20-nya itu ada Idul Fitri yang Muhammadiyah. Nah, kemungkinan pemerintah di Kemungkinan tanggal 21. 21. Nah, sama puncak arus balik juga itu akan di kemungkinan ada 2 prediksi juga. Pertama di tanggal 24, 25 itu di mana hari 26-nya sudah masuk kantor. Tapi anak sekolah itu masih masuk. Kemungkinan puncak arus balik yang keduanya di tanggal 29 sampai 30, Sabtu Minggu. Nah, dengan adanya prediksi ini berarti kemacetan itu akan terurai. Harusnya. Harusnya akan terurai. Karena ada 2 skema ini prediksinya. Tapi lagi-lagi tadi bahwa perekonomian ada gejolak geopolitik ya kan, Iran dengan AS Israel masih bergejolak gitu kan, ditambah lagi misalnya sekarang PHK banyak gitu kan. Nah, kemungkinan tidak semirah tahun-tahun sebelumnya. Gitu, seperti itu gambaran gitu. Kang, Ya. Kang, aku izin nanya ya, Dev, ya. Kang, kita kan setiap tahun selalu menetapkan tim-tim kita di pos-pos yang terbesar di Cikampek Utama dan juga Jalur Utara. Kalau kita lihat dengan sekarang kondisinya in this economy, kira-kira situasinya, apakah memang benar-benar kelas menengah ini lebih menahan gitu kan, menahan uangnya, menahan uang THR-nya untuk after Lebaran. Kalau kita baca polanya, ini kira-kira dengan asumsi sekarang, apakah di Sabtu Minggu ini sudah akan ada, ini akan padat dari pagi nih, dari pantauan teman-teman tim liputan Bioniverse gimana biasanya? Oke, jadi gini, News Gathering Bioniverse-nya bahwa kita sudah melakukan mapping bahwa ada 4 lokasi tim yang kita sebar. Pertama Merak Bakahuni, terus Jalur Selatan, Jalur Limbangan, Pasaloa, Gentong, itu ada 1 tim juga. Nah, khusus di jalan tol itu ada 2 tim, ada gardu tol Cikatama. Gardu tol itu merupakan salah satu gardu tol pintu keluar masuk orang yang mau ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, di situ otomatis akan adakan penumpukan karena semua kendaraan itu akan nge-tap. Nah, selepas itu tidak ada tap lagi, ada di Kali Kangkung. Nah, tapi di sekitar Cipali, Cikampek sampai Palimanan itu sudah ada tim juga untuk memantau pergerakan arus mudik ini. Nah, untuk sampai kemarin sih, tim liputan kemarin sih, Teguh itu sudah melihat ada penampakan arus mudik yang ada di rest area. Nah, kemungkinan untuk Jumat sore setelah pulang kerja, nah kemungkinan dari sekarang sore Jumat sore sampai Minggu itu mungkin akan ada peningkatan penumpukan kendaraan. Akan ramainya arus mudik di libur weekend ini, di 3 hari ini. Kemungkinan akan ada lonjakan sih. Cuma lonjakan ini prediksi tidak akan sedahsyat tahun-tahun kemarin karena kan saya bilang tadi ada 2 kemungkinan skema puncak arus mudiknya, puncak arus mudik pertama dan kedua. Nah itu skema itu yang akan yang mengurangi beban petugas untuk mengatur lalu lintas, ya kan? Betul. One way akan tetap diadakan kondisional, situasional, gitu kan? Tapi sepertinya tidak apa, walaupun misalnya survei dari Kementerian Perhubungan bahwa orang yang menggunakan kendaraan pribadi itu lebih banyak daripada menggunakan kereta, menggunakan pesawat gitu kan. Nah itu walaupun prediksi seperti itu. Tapi kita dari tim News Gathering, Bioniverse udah siap akan mengabarkan, akan melaporkan, dan Aji sebagai
manajer produksinya akan menyerap itu untuk dikabarkan akan disiarkan ke seluruh Indonesia. Seperti itu gambarnya. Oke, jadi kita akan melihat ini akan seperti apa puncak dari arus mudik yang kemungkinan akan ada dua ini begitu ya. Karena kan memang ini salah satu upaya juga untuk memecah supaya tidak terkonsentrasi semuanya di satu tanggal yang sama. Nanti pengalaman-pengalaman buruk yang sebelumnya pernah terjadi itu bisa terulang kalau misalnya tidak ada strategi-strategi itu begitu ya. Nah, kalau Mas Aji melihatnya ini untuk tahun ini nih, ini kan di tahun 2026 dengan begitu banyaknya kondisi yang ada gitu ya, ekonomi masih struggling tadi Mas Aji sudah sebut, kemudian juga ada geopolitik yang lagi memanas terutama di Timur Tengah begitu. Nah, kemarin tuh saya mencermati ada Mas Pram bilang kita tuh untuk tahun ini mudiknya di Jakarta aja begitu. Nah, ini apakah sesuatu yang kemudian jadi satu quote-unquote alternatif begitu untuk orang-orang, iya deh kayaknya tahun ini lebarannya di Jakarta aja dulu deh, nggak usah pulang kampung dulu gitu. Ya, indeks ekonomi deh, kembali lagi. Jadi dengan situasi ekonomi kayak tadi, ini lagi-lagi kelas menengah. Kelas menengah yang akan menjadi sasaran, himpitan gitu kan. Semua harga-harga melonjak gitu kan. Ketidakpastian pekerjaan dan juga lapangan pekerjaan lainnya. Jadi paling enggak tadi yang bisa dilakukan oleh kelas menengah, mereka menahan uangnya. Tahan dulu. Tahan-tahan. Jadi deh THR-nya di saving aja dulu. Langsung diputerin lagi. Ngomongnya cepet Langsung gitu kan. nggak pakai mikir. Karena memang indeks ekonomi semua lagi-lagi kelas menengah yang akan sangat-sangat terdampak, dan itu memang diperlukan. Pemerintah harusnya juga sudah memitigasi ini dengan baik gitu kan. Masih banyak perang, kita tahu bahwa Iran itu siap perang panjang, Amerika pun sering klaim, tapi apa hubungannya mudik sama perang? Kemana-mana. Oil kita masih sangat tergantung mereka, meskipun kita juga menuju ada roadmap menuju mandiri energi gitu kan, tapi paling enggak kita harus bersiap gitu kan. Lagi-lagi ya ekonomi yang di tengah yang akan terdampak, dia lebih kepada momennya menunggu. Dan Jakarta ini, kita sedikit bergeser soal Jakarta, ini Mas Pram selain tadi meminta agar tetap baik di Jakarta aja, ini mereka menetapkan nggak akan ada operasi justisi loh, satu sisi. Jadi bagi para pendatang ya Kang Igun, itu Mas Pram di Balai Kota menegaskan, kalau mau datang, datang silakan gitu kan. Tidak akan ada operasi justisi gitu. Dan ini kan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Ya. biasanya pendatang hadir, tapi ini Itu juga bisa biasanya jadi jadi headline tiap bisa habis jadi Lebaran. backfire juga buat Pemprov, karena kan indeks ekonomi lagi-lagi, lapangan pekerjaan tidak banyak, tapi ini Pemprov Jakarta membuka lebar-lebar, ayo mungkin kalau mau mencari peruntungan silakan, tapi paling enggak kalau gambling lebih baik jangan. Karena kan nggak elok juga ya, nanti malah Jakarta lebih banyak pendatang dan lagi-lagi pekerjaannya kan nggak mudah juga. Betul. Situasinya sih emang lagi sulit ya kalau kita lihat belakangan ini. Tapi kalau Kang Egun, tadi saya masih belum sempat tanya juga sih. Kalau Mas Haji kan jaga kandang. Iya. Kang Egun jaga kandang juga kan? Sebenarnya gimana kalau Kang Egun melihatnya? Sama. Kita jaga kandang juga. Cuma kita kan teman-teman kita ada di lapangan semua. Yes. Mereka itu selama 2 minggu di lapangan. Artinya ketika teman-teman di lapangan, jiwa saya di lapangan juga. 24 jam handphone itu kan menyala. Betul. Ya kan? Pantau teman-teman, baik dari kesehatannya, kinerjanya, terus apa ya, ada kendala di lapangan, itu kita komunikasi terus. Kita ada di grup itu kan. Request Mas Aji bilang, Kang, gue butuh ini nih, ya harus disampaikan ke teman-teman. Kreatif teman-teman di lapangan gitu kan, dalam melakukan peliputan, angle-angle itu harus kita sampaikan ke Mas Haji biar diserap, biar disiarkan langsung gitu kan. Bahkan ketika misalnya ada crowded bahwa terjadi kemacetan, nah itu harus segera lapor ke Haji, ini layak BN nih, breaking news, karena kemacetan sudah di mana-mana gitu kan. Dan itu, jadi kita sebagai tim news catering, ketika teman-teman di lapangan, jiwa kita pun di lapangan gitu. Jangan berpikir misalnya ini libur Idul Fitri, kita misalnya Idul Fitri ya enggak juga gitu kan. Kita tetap akan memantau itu. Selama teman-teman di lapangan kita akan pantau. Bahkan kita akan tanya terus per update-nya. Misalnya kita selain angle kita tanya kesehatan, gimana misalnya ada kendala, ada enggak. Kadang-kadang kan teman-teman di lapangan ada kendala juga kan, kendala misalnya baik sinyal, baik narasumber, atau misalnya saya kena kejebak macet nih. Solusinya gimana? Ya udah kita pakai motor gitu kan, harus berjalan kaki gitu beberapa kilo untuk mendapatkan visual yang bagus gitu kan. Ya karena kan kita untuk melaporkan tidak hanya macet gitu kan. Macet pun nomor satu, ketika ada hal yang lain yang harus kita beritakan, sidebarnya atau apa ya harus kita liput juga gitu. Artinya Semuanya di cover. ya artinya bahwa saya dengan Aji akan 24 jam memantau teman-teman untuk layar terbaik di Bionepes gitu.
Oke. Nah, ini Dev, yang menarik juga dan harus diwaspadai sama kita selaku media dan juga tim liputan. Tadi kita sudah mention bahwa tiket pesawat mahal, Yes. kereta juga masih belum terjangkau banget, nggak affordable kalau bahasa anak muda sekarang, sehingga masih banyak yang spare. Dan ini meskipun tadi pemerintah sudah menyiapkan mengantisipasi tanggal 14, tanggal 18, waspada jalur darat. Bisa jadi jalur darat seperti yang udah jadi primadona. Karena yang tadi, indeks ekonomi semua pasti akan nyari yang lebih murah gitu kan. Katakanlah dengan tiket Jakarta-Jogja, satu orang itu paling murah untuk yang kelas ekonominya sekitar 270.000 atau 300.000 lah. Ekonominya bisa sekitar 700 sampai 800.000. Satu orang. Bisa dibayangkan kalau misalnya 4 orang mudik dengan kendaraan. Tapi ini bukan kita merekomendasikan jalur darat, tapi paling enggak kita sudah kebayang skemanya, betapa besar penghematan yang bisa dilakukan. Nah, ini mesti Kalau lewat jalur darat. iya, ini harus diantisipasi sama stakeholder. Siapa aja? Ya, jasa marga, ya kepolisian, gitu kan. Perhubungan jelas. Jangan sampai tadi oke, kita terlena dalam artian sudah ada 14, 18 ini kok akan terpecah dua. Jangan-jangan justru di dua itu yang akan jadi macet horor yang kita nggak mau. Karena apa ya tadi? Indeks ekonomi, tiket pesawat nggak terjangkau, tiket kereta mahal. Kembali ke dulu, primadonanya jalur darat lagi. Dan kita kan selalu setiap tahun pasti Dev juga dan Kang Enggun kita ada berita katakanlah anak yang sakit dipaksakan mudik dengan kendaraan bermotor. Ya. Lansia yang kecapean dan mungkin harus dirawat inap karena berjam-jam macet di jalan. Itu kan ujung-ujungnya kan apa? Karena mereka prefer untuk menyimpan Lewat uang jalur mereka, darat. cari yang paling hemat, tapi ada angka yang harus dibayar mahal, keselamatan bahkan nyawa gitu kan. Kita sangat nggak mau terjadi presiden kayak dulu Brexit ataupun lainnya. Itu harus jadi concern buat stakeholder ya Kang ya. Semuanya termasuk kepolisian. Kepolisian ada info kayak gimana Kang untuk mengantisipasi itu semua skema selain buka tutup? Jadi gini, jalur darat primadona untuk arus mudik. Jadi Aji bilang bahwa skemanya gini. Memang ada beberapa ruas tol yang dibuka untuk tahun ini. Misalnya kayak Japek. Japek itu kan yang menghubungkan Jakarta atau Jabodetabek ke arah sana ke arah Cikampek. Cuma emang diberlakukannya saat arus balik aja. Nah, itu bisa dibuka. Jadi ketika pemudik dari Bandung atau dari Jawa mau ke Bogor atau mau ke Tangerang bisa lewat situ. Memang fungsional. Terus yang kedua ada di Sukabumi Bocimi sesi 3. Itu dari Parung Kuda ke arah Sukabumi itu sudah dibuka. Itu jadi mengurangi kemacetan yang ada di Cibadak. Nah, terus Penimbangan Serang itu sudah ada dibuka juga ya kan. Nah, terus dari Semarang ke Jogja itu ada beberapa sesi yang sudah dibuka. Jadi ada penambahan tol yang emang dibuka khusus saat mudik ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin one way tadi. One way itu kan situasional, Ji. Bisa di puncak arus mudik pertama, kedua itu akan dilakukan one way dari Cikampek sampai Kali Kangkung. Bahkan sebaliknya pun ketika arus balik dari Kali Kangkung sampai ke Cikampek. Itu untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di tol. Itu hal one way. Nah, terus misalnya jalur selatan. Jalur selatan biasanya ketika puncak arus mudik, mereka akan melakukan one way juga. Kalau arus mudik, dia akan melakukan one way dari Nagreg sampai Limbangan, Malambong, Pasar Lewa, Gentong. Itu akan melakukan one way. Nah, kondisinya saat ketika arus balik, nah one way ini akan terkendala ketika banyak yang mogok di Tanjakan Gentong. Nah, pengalaman kita tahun-tahun kemarin itu mogok di Gentong, ketika mogok terjadi itu kemacetan, bisa sampai Tasikmalaya. Ini harus diantisipasi oleh jajaran Polda Jabar. Tapi mereka ada namanya rekayasa lalu lintas. Bahkan dia akan dari Tasik itu akan dilarikan ke Garut. Biasa seperti itu kalau arus balik ya. Nah, selain itu untuk mengatasi kemacetan juga ada pembatasan muat barang mulai berlaku hari ini. Pada pukul 12 siang ini sampai tanggal 29 Maret jam 00 itu tidak boleh muat angkutan barang selain sembako, selain membawa mobil Pertamina atau membawa mobil bencana alam tidak boleh melintas. Itu khusus tol alternatif dan jalur-jalur lainnya. Jadi tidak boleh lewat tuh. Kalau misalnya pas Dape lewat Jor, dia kan suka mobil barang banyak tuh. Ya, betul. Nah, itu udah nggak ada lagi, udah nggak boleh lagi tuh. Mulai siang ini 00 ini nggak boleh lewat mobil barang-barang. Ada spesifikasinya. Misal 3 ton, mobil yang
double ya kan. Pokoknya barang-barang tambang, buat tambang itu udah nggak boleh lagi. Yang diperbolehkan adalah sembako, Pertamina, mau bensin, mau gas gitu kan. Nah, Yang kira-kira narik mesinnya agak berat lah ya. sampah, terus misalnya membawa barang bencana alam itu boleh melintas. Itu rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk jalur mudik. Ada juga jalur misalnya di Merak. Di Merak itu kan ada tiga namanya dermaga ya, khusus Yes, motor, betul. eksekutif, terus mobil. Nah, mungkin kendalanya mudah-mudahan ini cuaca di arus mudik ini karena sudah mulai membaik. Kalau Mudah-mudahan. terjadi cuaca buruk itu akan menambah kemacetan panjang di Merak kan, tidak bisa melintas kapalnya, harus menunggu dulu, bahkan si kapalnya tidak bisa bersandar karena cuaca buruk. Betul. Nah itu hal seperti itu emang harus disikapi. Mudah-mudahan BMKG ini bisa melakukan apa namanya rekayasa cuaca lah, gitu Ya, kan. paling Nah, tidak forecast-nya seperti apa, kemudian kira-kira kerja sama siapa nih betul. Jadi gitu kan. BMKG bisa melihat nih cuaca di minggu ini, di arus mudik ini, apakah Indonesia terjadi namanya hujan, tidak kan, atau angin hujan, itu harus diantisipasi. Ini saran BMKG, tolong dicek juga, terutama yang jalur-jalur rawan longsor, Selat Sunda gitu kan, ya itu harus rekayasa cuaca dulu lah, diutamakan dalam arus mudik arus balik ini. Itu penting kan, selain BMKG, kepolisian dan lain-lainnya, Kementerian Perhubungan itu terlibat semua. Mudah-mudahan tidak hanya formalitas aja para pejabat ini untuk melihat situasi di lapangan, tapi dia memberikan kenyamanan bagi pemudik. Jangan sampai terjadi kemacetan atau kerugian bagi pemudik, mau pulang cepat malah jadi terlambat. Cuaca tadi kembali ke cuaca bahwa pesawat terbang pun kan kalau cuaca buruk kan Bisa ada terganggu gitu. masalah. Makanya nih BMKG dengan stockholdernya, dengan lalu lintasnya, Kapolrinya, dengan Disubnya harus sinergi semuanya. Jadi tidak faktor di lapangan, tapi faktor cuaca pun harus diperhatikan benar. Gitu Ji. Kang, gini Kang, nambahin ya. Jadi di bulan Februari sampai Maret ini, Dev, ini BMKG bisa dibilang tugas terberatnya. Kenapa? Lagi musim hujannya iya, curah hujannya tinggi iya, gitu kan. Ada Imlek iya, ada Isbat juga iya, untuk mantau apakah hilal sudah terlihat, apakah Loadnya banyak nih. Ramadan itu kan. Dan ini sekarang tadi Kang Egun mention untuk di sesi mudik kali ini BMKG harus berperan lebih, nggak cuma sebagai forecaster. Oke, besok pelabuhan Merak hujan, intensitas enggak, tapi langsung BMKG dengan stakeholder, dengan BNPB, dengan TNI AU. Oke, pelabuhan Merak 1920 mungkin ataupun prediksinya akan seperti ini kondisinya. Maka tuh harus lebih cepat. Oke, kita perlu akan untuk menggeser hujan. Katakanlah ada modifikasi cuaca, menggeser awan hujan atau apa. Karena kalau begitu terganggu, bisa dibayangin. Dev juga pasti bikin berita itu kapal terombang-ambing, Ombang-ambing, antrian itu betul. efeknya sampai bahaya, itu kan panjang juga ke belakangnya juga. Jadi paling enggak BMKG harus bermain peran lebih gitu kan, langsung orkestrasi. Dan ini tadi BNPB, TNI AU, jadi nggak cuma sebatas oke pelabuhan besok akan hujan intensitas enggak, tapi langsung take action bahwa perlu nih, ini perlu penggeseran awan-awan hujan atau apa tadi, karena yang diwaspadai pelabuhan apalagi sih kalau bukan gelombang tinggi dan curah hujan yang tinggi. Februari Maret ini BMKG kerja keras. Sangat padat agendanya begitu ya, dan mudah-mudahan ini nanti benar-benar bisa diantisipasi semua, terutama yang paling saya pengen tahu nih untuk tahun ini sebetulnya Kang Egun juga ya, Mas Haji gitu. Ini adalah soal pelabuhan, karena 2022 saya belum di sini, tapi saya tugas untuk liputan mudik di Merak dan juga Bakauheni selama 2 minggu full. Itu memang momennya di tahun 2022 itu anomali gitu kan, karena 2020 bukan mudik aman, bukan apa, tapi jangan mudik. 2021 juga jangan mudik. COVID ya. COVID, betul. Begitu 2022, peluang untuk mudik itu dibuka, BEM, macet di mana-mana. Di tol ke arah Meraknya macet, di dalam kota Cilegonnya macet, warga Cilegonnya waktu itu sempat curhat, nggak pernah lo lebaran semacet ini. Gitu. Nah, 2026 ini gimana Kang Egun dari apa yang dilihat sama teman-teman yang ada di Merak gitu? Apakah sudah terantisipasi semua, karena kan kalau dulu kan semuanya kayaknya terkonsentrasi di Merak sebelum akhirnya kemudian dipecah ke Ciwandan, kemudian juga pelabuhan yang lain. Nah, ini antisipasinya tahun ini masih sama nggak? Atau ada yang baru lagi? Ini jadi agak meringankan, ini prediksi ya, prediksi kami agak meringankan untuk petugas ASDP, karena saya bilang tadi puncak arus mudik ini dan arus balik itu ada dua, Betul. ada dua tahap gitu. Jadi terbagi si pemudik yang mau pulang awal, mungkin
Jumat atau Sabtu minggu ini. Oke, dia pulang awal. Bagi pemudik yang mau mendekati Idul Fitri, berarti kan di 18-19, karena kan WFA itu kan cuma 2 hari. Setelah 2 hari itu ada cuti bersama, hari Nyepi, ya kan? Nah, bisa di situ. Nah, biasanya nih pemudik untuk jarak dekat itu biasanya di tanggal 18 itu, 16, 18. Yang mungkin sekitaran Lampung Nah, doang sekitaran gitu ya. Lampung atau jalur selatan ya. itu macetnya di situ. Tapi kalau pemudik yang jauh bisa di awal itu. Sama arus balik juga. Nah, kemungkinan kreditnya seperti setelah pasca Covid, ini prediksi saya ini tidak akan terjadi separah yang pasca Covid itu. Karena saya bilang itu ada dua Antisipasinya udah siap semua gitu ya. antisipasinya dan ada dua puncak arus mudik itu. Ini prediksi kita ya, prediksi kita. Yang coba diorkestrasi untuk tahun ini. Terus liburnya pun agak panjang, bisa 2 minggu nih. Ya kan, dari awal sebelum Lebaran itu panjang hampir seminggu, setelah Lebaran seminggu, apalagi ada kebijakan WFA itu kan, work from anywhere itu. Jadi mau PNS, swasta boleh bekerja di rumah. Jadi dia bilang ya udah kita pulang nanti aja lah gitu kan. Nah itu agak-agak ada ya, gitu. ya gambaran saya seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi kecuali tadi ya kata Mas Aji bahwa pingin jalur darat tadi gitu kan. Nah, kreditnya seperti apa, nah itu. Tapi Kang, mungkin penumpukan yang tadi Dev maksud itu karena kerinduan orang bisa. kita diminta untuk 2022 itu. keamanan bersama waktu itu PSBB, nggak boleh pulang kampung, begitu di lampu hijau, silakan kembali dengan aman. Itu kan pasti kan kangen dengan kampung halaman sehingga ada lonjakan penumpukan. Dan ini kan paling nggak kepolisian untuk di kawasan pelabuhan Merak dan pun lainnya itu dia pasti ada buffer zone titik tahan. Jika di sini masih banyak belum bisa nyebrang, pasti masih jauh sebelum itu nggak ditahan dulu, dimasukin semacam KRS area buffer zone. Paling nggak begitu ini sudah ekornya bisa terurai, baru digelar lagi. Jadi paling nggak skema-skema itu seharusnya sudah bisa dimatangkan. Dan ini paling penting nih kunciannya. Ini kan ASDP juga selalu bilang nggak ada penjualan tiket di pelabuhan. Yes. Yang suka nyebrang pasti sudah punya kayak semacam Aplikasi. aplikasinya. Kita sebut aja lah Verizi gitu kan. Pasti mereka itu sangat memudahkan dan membantu. Jadi jangan sampai Kang Egun, Dev pulang gitu kan, 6 orang beli dulu manual selesai gitu kan. Satu orang transaksinya betul lama, tapi begitu dengan tadi kemudahan tadi, ya itu harusnya bisa memperlancar mobilitas di Merak ya. Saya kira gitu. Saya untuk Lebaran kali ini apa yang dibayangkan akan bermacet-macet, saya kira saya bilang tadi akan tidak terlalu lah. Mudah-mudahan seperti itu. Ya tadi faktor-faktor aja udah bilang tadi, faktor ekonomi, ya kan, menahan uang, faktor PHK, gitu kan, geopolitik, gitu kan, bermacam-macam lah. Apalagi kan ya kalau pemerintah optimis bahwa penyebaran uang di daerah akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi ya kita lihat aja seperti itu. Kita akan tutup perbincangan kita untuk hari ini dengan sedikit lagi data. Kalau tahun lalu di tahun 2025 klaimnya adalah tingkat kepuasan pemudik mencapai 90,9%. Tahun ini kira-kira akan meningkat atau akan terlihat seperti apa? Melihat fakta-faktanya tadi yang sudah ada, kok kayaknya jalanan bakal lancar-lancar aja. Mas Haji dulu. Kalau dibilang jalanan akan lancar, maka semoga berbanding lurus dengan kepuasan pemudik gitu kan, karena kan lagi-lagi ini semua bola panas ada di pemudik. Apakah mau mudik, rela mudik sebagai kaum kelas menengah dengan indeks ekonomi gitu kan, atau yang mungkin nggak mudik deh, mengeman-eman THR-nya gitu kan, lebih saving untuk habis Lebaran. Kita masih ada perjuangan paling nggak sampai Juni. Pak Purbaya juga masih meracik gitu kan kebijakan apa yang tepat untuk mengamankan ekonomi kita. Jadi seharusnya jika dengan persiapan yang matang, paling nggak pemudik juga sejalan, kepuasannya juga meningkat. Paling nggak itu prediksinya ya. Mudah-mudahan ada peningkatan di tahun ini. Kalau di Kang Egun sendiri melihatnya gimana? Kepuasan pemudik untuk tidak jauh beda sebenarnya untuk tahun kemarin, tahun sekarang. Coba terus di garis bawah ini. Saran untuk pemerintah bahwa tolong saat puncak arus mudik atau Idul Fitri atau Lebaran ini jangan memperhatikan fokus kepada jalur-jalur yang jalur mudik. Tapi tolong perhatikan juga jalur-jalur alternatif, jalur-jalur di luar jalur pemudik, karena itu akan terjadi kemacetan di saat hari Lebaran, jalur wisata itu harus diperhatikan. Dan itu akan parah kemacetannya, apalagi misalnya jalur kabupaten, jalur provinsi, ada tempat wisata, itu harus diperhatikan juga. Nah, tolong dibagi petugas lalu lintas untuk pengamanan di jalur-jalur alternatif tadi. Karena kalau ketika di tolnya lancar, ketika masuk ke
jalur alternatif, jalur misalnya jalan kabupaten, itu akan terjadi penumpukan atau terjadi kemacetan. Itu harus diperhatikan, itu yang pertama. Terus yang kedua, kebijakan pemerintah itu tidak hanya di pengamanan arus lalu lintas. Tolong untuk misalnya harga sembako juga, kan ini rangkaian dari Lebaran kan, harga sembako juga operasi pasar, ataupun misalnya bazar, itu perlu ditingkatkan karena menjelang Lebaran biasanya harga sembako itu akan naik. Karena si para pedagang ini atau oknum-oknum itu memanfaatkan hari Idul Fitri itu menaikkan harga, demand-nya tinggi gitu kan, otomatis ketika si harga berapapun harga, si pembeli akan Berusaha untuk mengejar. tetap membeli gitu. Dan itu kan merugikan masyarakat gitu kan. Mereka mencari keuntungan. Nah, selain rekayasa tadi, Kementerian Perhubungan atau Menq-nya untuk apa namanya, melihat pertumbuhan ekonominya dan harus sampai seberapa sih dampak dari Lebaran ini gitu. Jadi semua faktor yang ada di faktor-faktor yang menunjang ekonomi Idul Fitri itu emang harus didorong gitu biar pemerintahnya pertumbuhan ekonominya bagus gitu. Gitu, Dan. Oke, dan mudah-mudahan itu semua harapan-harapan kita bisa tercapai begitu ya, sehingga masyarakat bisa berlebaran dengan bahagia mudah-mudahan tahun ini begitu ya. Terima kasih banyak Mas Haji, terima kasih banyak Kang Egun sudah bersama kita untuk hari ini membicarakan soal mudik di meja redaksi untuk kali ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan meja redaksi untuk kali ini. Setiap kali perjalanan mudik itu adalah perjalanan yang paling ditunggu-tunggu kira-kira tiap tahun begitu. Dan kalau Anda mau tahu perkembangannya seperti apa, pantau terus apapun yang menjadi perkembangan di BTV, Berita 1, berita1.com, Investor Daily, Jakarta Globe, dan semua kanal yang sudah tersedia termasuk data1.com. Ikutilah semuanya dan pastikan Anda untuk selalu mendapatkan informasi yang terverifikasi. Jangan sampai dapat informasi yang salah, nanti malah makin pusing lagi di jalan, padahal niatnya mau berbahagia di Lebaran untuk kali ini. Saya Dev Nirvana pamit, kita ketemu lagi di edisi berikutnya dari Meja Redaksi. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.